sudah ada 100 data. Di sini kami beri nama data nilai statistika kelas A20, program studi administrasi perkantoran kampus Gunung Kidul. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencari tendensi sentral yang meliputi mean, median, modus, varians, dan standar deviasi. Nah, untuk bisa mencari tendensi sentral dari data yang sudah kami sajikan ini, kita harus membuat tabel frekuensi terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam mencari mean dan kawan-kawannya. Nah, untuk itu kita membutuhkan informasi atau data tambahan juga, bantuan juga untuk membuat tabel frekuensinya. Di sini kita akan mencari tahu jumlah datanya. Jumlah data di sini kita lambangkan dengan huruf F besar. Nah, caranya, rumusnya yaitu sama dengan koma, lalu kita blok seluruh datanya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini muncul jumlah data dari nilai statistika kelas A ini ada 100 data, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman. Kemudian kita membutuhkan nilai terbesar. Di sini bisa kita lambangkan dengan max ya, atau nilai maksimal. Rumusnya adalah sama dengan max. Ini. Kemudian kita blok seluruh data, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini ditunjukkan data atau nilai terbesar yaitu adalah 100. Nah, di sini bisa kita buktikan ya teman-teman, ada nilai 100. Kemudian kita mencari nilai terkecil, min. Rumusnya itu adalah sama dengan min. Kemudian kita blok seluruh data, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Ada 40. Dan kita membutuhkan rentang atau range. Nah, di sini bisa kita simbolkan dengan huruf R besar. Rumusnya adalah sama dengan nilai terbesar atau max dikurangi dengan nilai terkecil atau min, kemudian kita enter 60. Kemudian kita akan mencari K atau banyaknya kelas. Rumusnya adalah, saya akan menggunakan keyboard bantuannya teman-teman. Oke, di sini kita cari banyaknya kelas dari data ini. Rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3, kemudian dikali log dari datanya ini, seluruh data. Oke, sebentar. Kita kali log. Nah, ini. Kemudian kita tutup kurung, lagi, kemudian kita enter. Nah, ketemu banyaknya kelas adalah 7,6. Nah, maka untuk lebih memudahkan kita dalam membuat tabel frekuensinya nanti atau kelas intervalnya, kita bulatkan menjadi 8. Kemudian kita cari panjang kelas, atau bisa kita lambangkan dengan huruf besar. Rumusnya adalah sama dengan range, range ini 60 dibagi dengan K yang sudah kita bulatkan ya teman-teman, adalah 8. Enter. Hasilnya adalah 7,6. Untuk bisa memudahkan kita dalam membuat data yang selanjutnya, maka kita bulatkan menjadi 8. Oke. Setelah datanya sudah, maksudnya ini ya tadi dari jumlah data, nilai maksimal, nilai minimal, range, banyaknya kelas sudah ketemu, kemudian kita cari kelas intervalnya. Cari kelas intervalnya. Kita buat di sebelah sini ya. Oke. Saya kita ambil yang pertama aja. Pinjem ya. Oke. Kemudian kita cari kelas intervalnya teman-teman. Interval. Nah, untuk mencari kelas interval teman-teman, kita harus tahu tuh tepi bawahnya tuh berapa, tepi atasnya berapa. Nah, saya punya tips mudah ya untuk teman-teman. Di sini untuk mencari tepi bawah awal, kita akan mencari tahu dulu nilai terkecil dari keseluruhan data itu berapa. Kan?
dari 100 data ini kita ketahui nilai terkecilnya adalah 40 gitu. Nah, maka nilai terkecil ini dikurangi 1. Jadi untuk mencari tepi bawah awal itu adalah nilai terkecil dikurangi 1. Maka 40 dikurangi 1 adalah 39. Oke, kemudian tepi bawah yang selanjutnya supaya kita lebih mudah ya teman-teman. Nah, ini adalah tips dari kelompok kami ya. Tepi bawah yang selanjutnya yaitu adalah 39 ditambah dengan panjangnya kelas ini. Di sini saya akan menggunakan bantuan kalkulator ya teman-teman di handphone saya supaya lebih mudah. Jadi kita tambahkan 39 ditambah 8 sama dengan 47. Kemudian kita tambahkan 8 lagi, 55. Kemudian kita tambahkan 8 lagi, ada 63. Kemudian kita tambahkan 8 lagi, ada 71. Kita tambahkan 8 lagi, ada 79. Kemudian kita tambahkan 8 lagi, ada 87. Dan terakhir itu sudah ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 87 ditambah 8 adalah 95. Nah, ini adalah nilai tepi bawah dari keseluruhan data ini teman-teman. 49, 47, 55, 63, ada 71, ada 79, 87 hingga 95. Nah, kemudian untuk tepi atasnya nih teman-teman, kita caranya sebenarnya ada rumusnya. Cuma tips dari kelompok kami ya teman-teman lebih mudah. Di sini teman-teman bisa melihat data tepi bawah setelah 39 adalah 47. Maka di sini tepi atasnya kita tuliskan 46. Jadi dapat disimpulkan kalau tepi atas itu adalah tepi bawah sesudah dikurangi 1, 46. Maka di sini kalau dia 55, maka dia di sini adalah 54 gitu. Kalau dia di sini adalah 63, maka dia di sini adalah 62. Kemudian di sini ada 70. Kemudian di sini ada 78. Kemudian di sini ada 86. Kemudian di sini ada 94. Dan untuk menentukan tepi atas yang terakhir 94 ditambah 8 adalah 102. Itu ya teman-teman. Nah, oke. Kita sudah tahu semuanya nih tadi, jumlah data, nilai terbesar, nilai terkecil, range, kelas, terus kita udah tahu kelas intervalnya juga kan. Sekarang kita membuat tabel frekuensinya teman-teman, tabel frekuensinya. Lalu kita tulis, mohon maaf di sini saya menggunakan bantuan keyboard dari laptop ya karena memang lagi plus interval. Saya akan kasih tahu teman-teman caranya untuk menggabungkan kelas interval ya, seperti yang sudah diajarkan oleh Ibu Riana, dosen kami, dosen statistika kami. Saya akan tunjukkan caranya ke teman-teman di sini. Kelas interval, kita tulis dulu ya, kelas interval. Kita lihat dari kolomnya. Kita lihat dulu kolomnya kayak gini. Di sini kan teman-teman sudah tahu ya kelas intervalnya ada 39 sampai 46, 47, 54. Nah, untuk menggabungkan ini ada rumusnya teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan kita blok tepi bawah akan kita masukkan, lalu titik koma, tanda petik, titik koma, kita blok tepi atas, tutup kurung, enter. Nah, muncullah datanya yang sudah disatukan 39 sampai 46. Selanjutnya juga sama ya teman-teman. Ini 47, titik koma, tanda petik, titik koma, kurung, lalu sama dengan
teman-teman. Jadi kelas intervalnya antara tepi bawah dengan tepi atas sudah digabungin. Jadinya seperti ini. Oke, kemudian untuk mencari min, ini ya teman-teman. Jadi min itu rumusnya adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI ya. Jadi FI itu adalah frekuensi di sini. Saya akan kontrolnya di sebelah kelas interval. Frekuensi atau FI ini. Lalu ada XI atau nilai tengah. Kemudian ada FI dikali XI. Oke, kita akan cari satu persatu ya teman-teman. Oke, di sini saya tulis dulu jumlah. Oke, frekuensi caranya adalah kita blok dulu ini ya. Nah, kita blok kolomnya. Terus kita ketik sama dengan frekuensi, kemudian kita blok seluruh data. Ini kita blok seluruh data. Oke, kemudian kita apa? Lalu kelas interval yang tepi atas, tapi kita menggunakan yang tabir ini ya teman-teman. Tabir bantu. Blok. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita tekan tombol Ctrl, Shift, Enter secara bergantian. Jadi jangan bareng-bareng ya, secara bergantian. Ctrl dulu, Shift, tapi harus tetap ditekan. Ctrl ditekan, kemudian Shift ditekan, lalu tombol Enter ditekan. Ya, muncul. Oke, frekuensinya udah muncul. Untuk kelas interval 39 hingga 46 itu frekuensinya atau jumlah datanya ada 3. Lalu kelas interval 47 hingga 54 itu frekuensinya ada 4 dan seterusnya. Nah, kita cari tahu jumlah atau sigma dari FI-nya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sama dengan sum, lalu kita plot seluruh data frekuensi ini, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, ketemu 100 sesuai ya dengan N kita ini tadi. Nah, jumlah data kita ada 100. Oke, kemudian kita mencari XI atau nilai tengahnya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah sama dengan median. Kemudian, nah kita menggunakan tabel bantu yang di atas ini teman-teman. Kita menggunakan tabel kelas interval yang di atas ini yang belum disebutkan. 30 ketemu 42,5. Selanjutnya pun sama ya teman-teman, sama dengan kemudian tepi bawah, titik koma, tepi atas, tutup kurung, enter. Sama dengan kemudian tepi bawah, titik koma, tepi atas, tutup kurung, enter. Sama dengan median, kemudian tepi bawah, titik koma, tepi atas, tutup kurung, enter. Selanjutnya sama ya teman-teman. Jadi sambil kita ngulang-ngulang ini, sebenarnya kita juga sambil menghafal kayak gitu, biar nggak lupa. Titik koma, tepi atas, tutup kurung, enter. Sama dengan koma, tepi atas, tutup kurung, sama dengan median, tepi bawah, titik koma, tepi atas, tutup kurung, enter. Sama dengan median, tepi bawah, titik koma, tepi atas, tutup kurung, enter. Oke, udah ketemu semua ya di tengahnya. Kalau XI-nya kita udah ketemu. Sekarang kita cari sigma dari XI. Sum ini kita blok, tutup kurung, enter. Oke, ketemu jumlahnya ya teman-teman.
sekarang kita cari sigma FI sama XI-nya. Tapi kita cari terlebih dahulu satu persatu. Caranya gampang, sama dengan kita plot FI-nya kali XI, lalu kita enter. Nah, sama dengan kita ulangi lagi. Ini kita blok, terus kita kali dengan XI, kita enter. Sama dengan kita blok kali dengan XI, sama dengan XI, blok kali XI-nya udah ketemu ya, frekuensi dikali nilai tengah udah ketemu, kemudian kita cari sigma FI kali XI, caranya juga sama dengan sum, kita blok seluruh data, tutup kurung, enter. Udah ketemu, muncul ya teman-teman, 7.746. Nah, selanjutnya kita akan mencari min atau nilai rata-rata. Caranya adalah sama dengan sigma FI dikali XI yang udah tadi kita cari per atau dibagi dengan sigma FI atau frekuensinya. Kita blok juga, lalu enter. Ketemu, sudah nilai rata-ratanya adalah 77,46 ya teman-teman. Saya buat Oke teman-teman, jadi ini adalah cara mencari min-nya. Jadi harus urut dulu, kita cari dulu n-nya, max-nya, min, r, k, dan p-nya, lalu kita cari kelas intervalnya, kita bikin frekuensi, kita cari nilai tengahnya, lalu kita kalikan frekuensi, lalu nilai tengahnya kita jumlahkan, dan kita cari min-nya. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang median dan modus, akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Disa. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, saya Disa Putri Hapsari dengan NIM 2081133450 akan melanjutkan cara mencari modus dari data kelompok. Nah, untuk mencari modus dari data kelompok ini rumusnya yaitu TB plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Dengan TB itu tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dengan P panjang kelas interval. Oke, kita langsung saja teman-teman. Untuk mencari modus dari data kelompok, kita harus mencari batas bawah dulu. Pertama-tama untuk kita mencari batas bawah, yaitu dengan tepi kelas bawah pertama dikurang dengan 0,5. Lalu kita enter ya teman-teman. Ini untuk kelas pertama, dan kelas kedua juga sama, kita lakukan hal yang sama. Klik di tepi kelas interval kedua, tepi bawah kelas interval kedua dikurang dengan 0,5. Setiap mencari batas bawah itu harus dikurang dengan 0,5. Kita enter. Nah, untuk cara cepatnya kita langsung tarik aja ya teman-teman, dari sini langsung ke bawah. Nah, ini semua kita udah mendapatkan batas bawah dari setiap kelas interval. Yang pertama 38,5 sampai dengan 94,5. Setelah kita mendapatkan batas bawah, kita mencari batas atas dari kelas interval dengan cara tepi atas kelas interval ditambah dengan 0,5. Jika tadi batas bawah dikurang 0,5,
Dan kalau batas atas kita ditambah dengan 0,5. Setelah itu kita enter, hasilnya 46,5. Agar cepat kita langsung saja tarik seret ke bawah, dan ini dia hasilnya. Yang pertama, batas atas kelas pertama yaitu 46,5 dan batas atas kelas terakhir ada 102,5. Setelah kita mendapatkan batas bawah dan batas atas, kita mencari modus atau nilai terbanyak dari data kelompok ini. Di sini terlihat ya teman-teman, dari frekuensi yang nilai terbanyak adalah di kelas interval 79 sampai dengan 86. Itu kita blok saja dulu dengan ganti warna. Kita ganti warna dulu. Oke. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, di sini modus dari data kelompok yaitu di frekuensi 51. Ketika kita sudah mendapatkan ini semua, kita langsung masukkan ya teman-teman D1-nya. Kita cari D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi kita cari yaitu frekuensi kelas modus yaitu 51 dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus yaitu 12. Oke, langsung saja kita enter. Hasilnya 39 ya teman-teman. Terus kita lanjutkan ke D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Langsung saja, frekuensi kelas modusnya tadi adalah 51 dikurang dengan frekuensi setelah kelas modus yaitu 10. Kita enter, hasilnya adalah 41. Yaitu teman-teman, selanjutnya kita cari panjang kelas interval dengan cara mengurangi batas bawah, batas atas dikurangi dengan batas bawah kelas modus, yaitu kita dapatkan 8. Setelah kita dapat D1, D2, dan panjang interval, kita langsung saja masukkan rumus TB atau batas bawah kelas modus yaitu 78,5 ditambah buka kurung D1 dibagi dengan buka kurung lagi D1 ditambah dengan D2. Kita tutup kurung kembali, lalu kita kalikan dengan P. P-nya tadi adalah 8, lalu kita enter. Kita dapatkan modus dari data kelompok ini yaitu 82,4. Itu dia cara mencari modus dari data kelompok. Kita lanjutkan untuk mencari median ya teman-teman. Untuk mencari median rumusnya yaitu TB atau tepi bawah ditambah N per 2. N itu adalah banyaknya data kelompok dikurangi F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi FM atau frekuensi kelas median dan dikali intervalnya. Seperti itu. Nah, sebelum memasuki rumus yang ada, kita harus memerlukan frekuensi kumulatif dulu ya teman-teman. Cara mencari frekuensi kumulatif dari data kelompok, kita tulis, kita ketik ini yang pertama yaitu tetap 3 karena sesuai dengan frekuensi kelas pertama yang di sini. Setelah itu kita kumulatif, kita tambah dengan frekuensi 4. 3 ditambah dengan 4. Kita enter. Lakukanlah hal yang sama, yaitu
7 ditambah 6 13 ditambah 10 23 ditambah 12 35 ditambah 51 86 ditambah dengan 10 dan kelas yang terakhir 96 ditambah dengan frekuensi kelas interval terakhir yaitu 4. Kita enter dan total kelas terakhir yaitu frekuensinya 100. Jika kita sudah mendapatkan frekuensi kumulatif semua dari kelas interval, langsung saja kita masukkan. Sebelum masuk ke frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kita harus mencari kelas mediannya terlebih dahulu ya teman-teman. Kelas median tadi N/2 atau jumlah banyaknya data kelompok dibagi dengan 2. Langsung saja tadi jumlah datanya itu yang terakhir 100 dibagi dengan 2. Kita enter yaitu 50. Dari kelas median ini kita tentukan dari frekuensi kumulatif yang mendekati dengan angka 50. Di sini yang mendekati angka 50 ada 86, 96, dan 100. Kita ambil yang paling dekat ya teman-teman, yang mendekati dengan 50 yaitu di kelas interval 79 dan 86. Kita blok lagi. Dan terlihat ya teman-teman, ini adalah kelas mediannya. Setelah itu kita mencari F. F tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median tadi adalah 35. Kita enter saja. Dan tadi P atau interval yang sudah kita dapat dari modus tadi yaitu 8. Kita ketik saja 8. Setelah mendapatkan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, interval, dan kelas median, kita langsung bisa masukkan ke rumus median ya. Rumus median tepi bawah dari kelas M/2 yaitu batas bawahnya ditambah dengan buka kurung, jangan lupa ini kita N/2 atau kelas median ya teman-teman. N/2 tadi kan 100 dibagi dengan 2 itu 50 dikurang dengan F, lalu tutup kurung dibagi dengan FM atau frekuensi kelas median ya. Frekuensi kelas mediannya ini 51. Setelah itu dikalikan dengan P atau panjang interval. Panjang intervalnya adalah tadi 8. Oke, setelah sudah lengkap, kita enter aja. Nah, kita dapatkan median dari data kelompok yaitu 80,85. Sekian penjelasan dari saya terkait penjelasan mencari modus dan median. Baik teman-teman, saya Mbak Edwin Jasmani dengan NIM 20811334013. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk mencari range dari data yang sudah tersedia. Dan di sini kita sudah punya data ya, yang terdiri dari kelas interval, kemudian frekuensi, dan juga nilai tengah. Nah, untuk mencari range sendiri, kita perlu mengetahui nilai tengah kelas terendah dan juga nilai tengah kelas tertinggi. Nah, karena di sini sudah ada nilai tengahnya, maka kita tinggal mencari nilai tengah kelas terendah. Oh, berarti di sini berada di 42,5. Kita tulis 42,5. Kemudian untuk nilai tengah kelas tertinggi, di sini kita juga mengetahui berada di 98,5. 98,5 kita tulis. Nah,
Kemudian untuk rumus range sendiri adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, kita tinggal jumlahkan saja data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil range-nya itu adalah 56. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, saya Radita Vika Arstiana, NIM 20811334033. Di sini saya akan melanjutkan cara mencari variansi dari data kelompok dan standar deviasi dari data kelompok. Nah, untuk mencari variansi dari data kelompok sendiri yaitu dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi N min 1, di mana S kuadrat merupakan variansi sampel, F jumlah frekuensi setiap kelas, X nilai setiap data atau pengamat dalam sampel, X bar nilai rata-rata hitung dalam sampel, N jumlah total data atau pengamatan dalam sampel, dan sigma adalah simbol operasi penjumlahan. Nah, langsung saja untuk mencari variansi, kita buat terlebih dahulu satu kolom yaitu dengan rumus F dikali X min X bar akar 2. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya yaitu sama dengan F dikali buka kurung X min X bar. Nah, ini X barnya sudah ketemu yaitu 73,43, lalu tutup kurung akar 2, lalu kita enter. Nah, setelah ketemu, lalu kita langsung tarik aja sampai bawah. Nah, tetapi nilai ini belum semuanya benar ya teman-teman. Kita harus mengganti ini dengan C14 agar sama dengan tempat min-nya ini. Nah, kita ganti semua menjadi C14. Sampai semuanya menjadi C14 ya teman-teman. Jangan sampai ada yang terlewat soalnya nanti bisa salah. Lalu kita setelah ketemu semua, kita jumlahkan hasilnya dengan rumus SAP buka kurung, kita tarik semua, tutup kurung, enter. Nah, setelah ketemu, lalu kita bisa mencari variansinya yaitu dengan rumus sama dengan hasil dari F dikali X min X bar akar 2 dibagi N yaitu 100 dikurangi 1, lalu kita enter. Nah, hasilnya ketemu yaitu 147. Lalu yang selanjutnya kita mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi sendiri rumusnya tidak jauh dengan variansi, akan tetapi bedanya di standar deviasi ini yaitu akar dari variansi, yaitu S2 sama dengan akar sigma F dikali X min X bar akar pangkat 2 dibagi N min 1. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan S I. Nah, ini sudah muncul SIRT. Kita klik, lalu kita klik hasil dari variansi tadi 147, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sudah muncul hasilnya dari standar deviasi yaitu 12,125 sekian-sekian. Nah, itu tadi cara mencari variansi data kelompok dan standar deviasi data kelompok. Mungkin itu saja video dari saya.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.